Kak, tutup pintu dulu, kata mau podcast nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Justice Seeker. Berjumpa kembali dengan podcast Pengadilan Agama SOE, bergerak cepat, melayani masyarakat. Dari channel YouTube Pengadilan Agama SOE bersama saya Nur Amalia Mandasari. Gimana nih kabar Sobat Justice Seeker semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ingat tetap patuh pada protokol kesehatan ya, supaya pandemik ini segera berakhir dan kondisi negeri kita semakin membaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin sekedar berbincang-bincang atau sharing tentang pernikahan siri. Sobat Justice Seeker sudah tahu dong pernikahan siri itu apa? Nah, yang jadi permasalahannya, bisa nggak sih pernikahan siri itu disahkan oleh pengadilan agama? Jadi pada hari ini saya tidak sendirian untuk membahas permasalahan ini. Saya ditemani oleh Ketua Pengadilan Agama SOE, Bapak Muhammad Rifahi SHI MH. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat terus ya Bapak ya. Baik, karena pembahasan kita tentang pernikahan siri, bisa nggak sih disahkan oleh pengadilan agama? Mungkin ada Sobat Justice Seeker yang belum tahu tuh Pak tentang pengadilan agama itu sebenarnya tugas dan fungsinya itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin. Oke. Mohon izin ya saya copot maskernya. Karena prokes ya kita berdua saja di sini. Ya Sobat Justice Seeker, para pencari keadilan atau pendengar pemirsa podcast ya memang khususnya di Nusa Tenggara Timur ya mungkinnya banyak yang masih belum mengenal apa itu pengadilan agama, khususnya pengadilan agama SOE mungkin nantinya ya. Di ujung ya Pak ya. Di ujung lagi ya di Pulau Timur ini ya, mungkin tidak banyak mengenal di mana pengadilan agama itu adalah salah satu pilar daripada 4 pilar peradilan yang ada di Indonesia. Yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara para pencari keadilan. Yang khusus untuk peradilan agama yaitu yang orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Nah, ini sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan tahun 2004 ya. Kita sudah satu atap dengan Mahkamah Agung di mana di situ ada 4 peradilan yaitu peradilan umum yang saya di peradilan negeri, kemudian peradilan agama itu pengadilan agama, kemudian pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer itu. Oh, jadi ada 4 peradilan ya Pak ya di bawah Mahkamah Agung. Ya. Jadi untuk Justice Seeker ketahui bahwa pengadilan agama SOE menjadi salah satu pilar di peradilan agama yang letaknya di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang memulai yurisdiksi 32 kecamatan. Nah, kalau ada yang ada persoalan atau sengketa ataupun ingin menyelesaikan permasalahan hukum umat Islam itu bisa melakukan atau mengajukan di pengadilan agama SOE. Oke. Jadi tadi kan kita mau ngebahas tentang pernikahan siri nih Pak. Betul. Nah, mungkin Sobat Justice Seeker mungkin juga pada penasaran sih sebenarnya untuk pernikahan siri itu tuh sebenarnya apa sih Bapak? Ya. Tapi sebelumnya boleh saya sampaikan ya biar masyarakat lebih tahu detail ya. Di pengadilan agama itu kewenangannya apa saja. Jadi takutnya mereka juga yang tahu sedikit hanya tahunya tentang perceraian. Padahal tidak hanya itu, banyak sekali ini. Ini kalau saya rinci ya karena banyak yang mungkin saya bacakan nanti ada beberapa kewenangan dari pengadilan agama. Yang kewenangan itu yang bersifat absolut, yaitu kewenangan pengadilan agama, bukan pengadilan yang lain yang saya sebutkan tadi ya, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, dan pengadilan militer. Untuk kewenangan absolut di pengadilan agama yang bersifat volunter itu ada beberapa. Ini yang sempat saya catat. Ini satu yaitu tentang dispensasi kawin, penunjukan wali, pengangkatan anak, isbat nikah. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Penetapan wali adol, izin kawin, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan,
penetapan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris, kemudian penetapan kuasa atau wali untuk menjual harta warisan, penetapan asal-usul anak, penetapan sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan sita bersama tanpa gugatan perceraian, permohonan izin menjual harta bersama dalam status disita, dan permohonan pernyataan seseorang mafqud atau dinyatakan hilang ya, serta permohonan pengakuan anak. Ini kewenangan absolut yang bersifat volunter, permohonan. Jadi bisa diajukan 1-2 orang dan tidak ada lawan. Oke. Dan ada satu lagi yaitu kewenangan absolut yang bersifat kontensius, adanya gugatan. Jadi ada pihak penggugat, tergugat, pemohon, termohon. Ini diantara lain di bidang perkawinan ada beberapa hal. Nah ini yang paling populer di PA ya, yaitu tentang perceraian ya. Tapi yang belum populer ini tentang izin beristri lebih dari satu. Ya, poligami ya, Pak, ya? Betul. Betul. Kemudian gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, gugatan cerai, cerai talak, penyelesaian harta bersama, hak asuh atau pemeliharaan anak, dalam bahasa Islam, bahasa agamanya adalah donah. Kemudian penentuan kewajiban membiayai penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pengingkaran atau penyangkalan anak, pencabutan kekuasaan wali, pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali. Itu di bidang perkawinan. Ini bidang waris ada juga. Kalau di bidang waris itu tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Dan untuk yang lainnya yaitu mengenai sengketa wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah. Dan yang terakhir ini ada kewenangan yang dilekatkan kepada pengadilan agama yaitu sengketa ekonomi syariah. Jadi ternyata banyak sekali ya Pak ya kewenangan dari pengadilan agama itu sendiri. Tidak cuma yang kita lihat kayak di TV-TV tuh Bapak, perceraian selebritis atau perceraian artis lah kayak gitu. Tadi saya sempat ingat tadi Bapak bilang yang isbat nikah tadi ya. Oh tadi ada hubungannya ya pernikahan siri itu dengan isbat nikah ternyata. Jadi sebenarnya untuk makna dari perkawinan sendiri itu tuh apa sih Bapak?